Jadi tadi Fang Fang mengucapkan, menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan media karena belum bisa untuk ikut video call dan Zoom hari ini. Jadi saya meminta Fang Fang untuk mengirimkan video terbaru dan update mengenai kondisinya. Ini videonya ya. Oh iya, mohon maaf kalau hari ini aku nggak bisa ikut join gitu ya. Karena kebetulan kan mendadak sekali gitu ya. Dan hari ini aku udah ada beberapa jadwal. Pagi tadi aku udah dari ke salon, ya udah mulai kerja. Habis itu siangnya lanjut kontrolin Rio ke rumah sakit karena hari ini jadwal kontrol Rio pasca operasi. Untuk kondisi Rio sendiri sebenarnya bilirubinnya udah mulai turun dari bawah 10, makanya sama dokternya udah diizinin pulang. Tapi untuk kondisinya masih agak sedikit kuning, makanya tiap hari harus dikontrol minumnya. Jadi biar supaya terkontrol harus pumping terus biar kelihatan milinya berapa dia minumnya. Kalau misalkan langsung DBF kan kelihatan ya minumnya berapa. Terus masih harus dijemur. Doain semoga kuningnya Rio bisa cepat hilang, jadi bisa benar-benar sembuh gitu ya. Terus untuk kondisi aku sendiri pas ke operasi masih agak sedikit nyeri, tapi masih tetap harus beraktivitas ya, masih harus kerja karena kalau nggak kerja nanti bagaimana cari uangnya gitu ya. Terus kalau totally semuanya sih sehat ya. Terus kalau untuk berita masalah yang di Polda itu udah masuk TV. Kalau untuk yang di Polda naik ke siding itu saya sih menghormati keputusan dari penyidikan seperti apa gitu ya, dan saya juga mengikuti hukum yang berlaku. Kalau memang belum ketemu anak, toh juga sekarang dia masih berada di luar, juga dia tidak ada kemauan untuk menemui anaknya gitu. Kalau misalkan dia ditahan sementara belum ketemu anak, ya sudah ya, karena sekarang aja dia posisinya masih di luar, juga dia tidak berniat untuk menemui anaknya. Ya sebenarnya kalau misalkan tahu sibuk, saya tahu sibuk gitu, saya tahu kalau dia sibuk. Cuman sesibuk apa sih kalau misalkan seorang ayah yang menghendaki memang dia bertemu dengan anaknya, masa ia tidak bisa disempatkan, sedangkan ini juga sudah 2 minggu pasca Rio-nya lahir juga belum ada kabar sama sekali, tidak ada menghubungi saya sama sekali, tidak ada nge-WA maupun telepon, juga tidak berkunjung ke sini gitu. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan doa, supportnya dari teman-teman wartawan semuanya. Saya juga mohon maaf kalau misalkan saya hari ini belum bisa hadir. Hari ini saya masih harus ke salon lagi karena masih ada janjian, masih harus tetap kerja. Karena ya nungguin 50 juta yang tidak kunjung datang itu gimana gitu rasanya. Terima kasih semuanya. Oke, Mas Min, itu tadi kita sudah mendengar ya statement dari Kak Papa sendiri. Kalau kita terbalik ke belakang Mas Min, kalau kita bisa diceritakan mungkin dari awal persalinan sendiri ini di rumah sakit biaya dari mana? Terus Persalin gimana? Bisa diulang pertanyaannya? persalinan, biaya persalinan dari mana? Terus yang kedua, saat ini Kak Papa sendiri itu masih tinggal di kosan yang kita tahu Ya. seperti itu nggak dengan anak-anaknya? Exactly. Paling itu. Untuk biaya kelahiran Fang Fang pada saat anaknya lahir, yaitu di tanggal 14 Juli 2026, itu sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal ini karena keluarga Fang Fang menginginkan kamar yang lebih private, akhirnya Fang Fang dipindahkan ke kamar VIP dengan hanya menambah biaya sebesar selisih 5 juta rupiah saja. Dan saat ini walaupun belum genap 40 hari, tapi Fang Fang sudah memutuskan untuk reopen salonnya lagi karena dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dia bersama dengan ketiga anaknya. Sampai saat ini sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak PP? Tidak tuh, belum ada komunikasi sama sekali. Malah saya ada salah seorang narasumber yang mengatakan kepada saya justru PP ini malah memutuskan, dengar-dengar ya, ini baru rumor ya, memutuskan mau walk out dari pernikahan ini. Iya. Dia sendiri yang maksudnya
Ini seorang rekan media menyampaikan kepada saya, dia berkata bahwa bang ini masih off the record, tapi saya dengar katanya VP benar-benar mau walk out dari pernikahan ini katanya. Jadi 50 juta tidak terrealisasi, lalu sampai sekarang belum ada kunjungan juga untuk anaknya ya di Pati seperti yang dia gembar-gemborkan. Bahkan sekarang berita yang saya dengar dari seorang rekan media, VP mengatakan kepada rekan media tersebut akan walk out dari pernikahan ini. Jadi ya saya sih udah nggak kaget ya, karena saya menilai tidak hanya dari perkataan, dari tindakan itu kan sudah terlihat bahwa dia itu sudah menyerah terhadap pernikahan ini kan, dengan tidak adanya tanggung jawab, biaya, bahkan pada saat kemarin anaknya diopname selama 3 hari di rumah sakit karena bilirubinnya sudah mencapai angka 17, dari pihak VP pun juga tidak muncul untuk menengok anaknya. Jadi saya sudah nggak kaget kalau saya dengar dari seorang rekan media menyampaikan kepada saya bahwa VP ini sudah memutuskan untuk berpisah. Ya, yang saya juga bingung ya, memang sudah berpisah ya, karena pernikahannya juga nggak eksis, tidak tercatat di KUA. Lalu mungkin prosedur hukum kalau walk out dari pernikahan itu seperti apa sih bang? Dalam hal pernikahan siri itu legal standingnya itu tidak ada. Jadi saya katakan sekali lagi kepada pihak media dan masyarakat bahwa dalam hal pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatat di KUA, yang pihak yang selalu dirugikan itu adalah pihak perempuan. Ya. Oke Mas Vino, mau pertegas aja, kemarin Mas Vino sempat bilang kalau jangankan uang, popok satu pun aja tidak diberikan. Sampai saat ini masih seperti itu Mas? Masih seperti itu. Masih. Bahkan bahkan pihak Fangfang pun bisa kembali membuka salonnya karena pihak Fangfang ini kebetulan baru saja mendapatkan pinjaman uang dari salah seorang teman asuransinya sebesar 50 juta. Justru jumlah 50 juta ini direalisasikan oleh teman Fangfang. Dan teman Fangfang menyampaikan kalau nanti misalkan VP sudah mau bertanggung jawab, kamu tolong kembalikan uang ini ke saya. Lucu ya, jadi stroller juga kita yang mau ya, legal, sampai kereta dorong, perlengkapan bayi ya. Tapi Kak Mamangnya sendiri mencoba komunikasi nggak sih Mas, meminta atau seperti Mendesak apa gitu. anak-anak gitu ya, mendesak lah. Kan sudah capek meminta, sudah capek mengemis. Buat apa mas mendesak kalau orangnya juga Kalau nggak ada niat ya, nggak Kak, ada ya? niat sama sekali. Kita kan Iya. juga sebagai wanita juga punya harga diri ya. Lebih baik Masa sih mau minta uang susu aja harus kemis-kemis ya kan? Ya kan? Sepeser pun nggak ada ya, nggak yang ada dikeluarkan. nggak ada. Nggak ada. Nah, Jadi apalagi uang 50 juta itu hanya iming-iming itu. Nah Mas Vino, terkait walkout tadi sendiri itu VP-nya Kak Papang sendiri sudah tahu atau kaget atau seperti apa atau menerima atau gimana? Reaksinya seperti apa? oh iya, teman-teman, saya hanya mau katakan bahwa pada saat saya menyampaikan Fangfang bahwa VP ini sepertinya sudah akan walk out dari pernikahan. Ini rumor yang saya dengar. Fangfang hanya tertawa. Ya sudah, tidak kaget kok. Orang selama 9 bulan saja menjalani kehamilan saja tidak ada sosok VP ya. Ya, bahkan saya baru saja mendapatkan video dari seorang narasumber ya. Seorang wanita selebgram ya yang menurut kami juga cantik ya. Dia juga memberikan pengakuan bahwa di bulan Februari atau Maret 2026 dia juga di DM oleh si pihak VP ini dengan kata-kata sayang. Nah, mungkin rekan-rekan media mau melihat videonya, mungkin. Di saat masih menjalin hubungan dengan Fangfang Iya. udah itu Mencari korban baru kan? mencari korban baru. Coba Vin, tunjukin. Ya, di bulan yang sama ya. Jadi, wow, luar biasa sekali sepak terjang si gladiator ini. Bukan gladiator, predator. Bahasanya apa? Maaf ya, aku repot saya. Kanan situ. Cantik, cantik aku. Ya ampun, untuk kamu nolak ya. Ini ya, untuk kamu nolak ya. Ini, coba telapak tangannya. Namanya kelihatan nggak? Di mana-mana korbannya. Ada. Aku Mister. Sudah? Mau diulang lagi? Oke. Perempuan ini cukup terkenal Kak Mas Vino. Dia seorang selebgram.
Dia seorang selebgram, dia seorang eksekutif chef, dan dia baru saja tanda tangan surat kuasa dengan kami, tapi untuk perkara dan permasalahan hukum yang berbeda. Ya memang sudah jalan Tuhan ya, pada saat dia tahu saya juga menangani kasus dari istri Siri si VP ini, perempuan ini tiba-tiba bercerita, "Bang, aku juga di DM sama si VP." Karena kan mereka ini lingkungan artis ya. Nah, terus saya tanya, "Di DM-nya kapan?" "Tahun ini sih, Bang." "Bulan apa?" Nah, selebgram ini mengatakan kalau nggak Februari, Maret. Nah, di bulan-bulan yang sama nih pada saat dia menjalin pernikahan dengan pihak si Fang Fang nih. Luar biasa sekali nih sepak terjang si VP ini ternyata. Wow, dengan kalau bisa dilihat polanya sama tuh Bang, kayak gitu juga. Ya, panggilan sayang-sayang juga. Ya. Cinta, sayang, Iya. rayuan maut. Rayuan mautnya. Dukun peletnya di mana sih, ada yang tahu nggak? Saya juga pengen minta nomor kontaknya nih. Dia jago banget. Mas Vito, berarti yang saya tangkap Kak Pangpang sendiri sudah terima ya kalau nantinya bakal ditinggalkan oleh VP. Sudah terima banget. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Udah ikhlas, dia udah mau move on ke depan. Pada saat Fang Fang memutuskan untuk berbicara di podcastnya Bunda Maya Estianti, di situ dia sudah bulat. Apapun resiko yang VP akan lakukan, tindakan atau keputusan apapun, Fang Fang sudah siap menerima. Tapi sebelum meninggalkan kan pasti melihat dampak kerugian imaterial ya Bang. Abang secara sebagai kuasa hukumnya mau ambil langkah gak Bang? Ya, dalam hal ini sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam pernikahan siri, legal standing atau kekuatan hukumnya itu sangat-sangat lemah. Tapi untuk hak keperdataan anak untuk diakui dan diperjuangkan nafkah, biaya hidup dan pendidikan yang layak itu sudah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya serahkan ke Roslinda, rekan advokat saya untuk menjelaskan. Di dalam hukum aturan hukum Indonesia, perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatat oleh negara, maka seorang perempuan itu akan menjadi sangat dirugikan. Kenapa? Karena tidak berhak mendapatkan perlindungan, tidak berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi tidak bisa menuntut hak apapun. Tapi kalau untuk anaknya itu masih ada ya, masih bisa dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak anak berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi tadi, dan ada beberapa jurisprudensi ya, itu bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan hak nafkah anak. Nah, kalau 50 juta itu kan akhirnya kan nggak dikirim-kirim, itu bisa masuk ke penipuan nggak sih Bang? Tidak dong, dalam hal tidak ya, tidak bisa. Tidak bisa karena sekali lagi begini teman-teman. Ada kan namanya itu pasal pidana penelantaran anak. Ada ya, kalian tahu ya pasal pidana penelantaran anak. Yeah. Tapi pasal pidana penelantaran anak itu baru bisa dilaporkan dan diproses secara hukum apabila pernikahan tersebut sah dan tercatat di KUA. Nah, dalam hal ini kan pernikahan siri ini tidak dicatat di KUA. Ya kan? Jadi tidak ada legal standing untuk melaporkan pasal pidana penelantaran anak. Kami hanya bisa melakukan gugatan secara keperdataan saja untuk hak nafkah anak tersebut. Tapi ingat ya, untuk jerat pidananya kami juga memiliki bukti lain dari korban-korban yang lain. Bang, berarti yang di Polda ini laporan apa aja sih yang sudah masuk selain laporan Pangpang atau laporan Oke, ini kan kedepannya ini untuk kasus Pangpang ini yang akan kita bawa ke Polda dan kita laporkan kan adalah kasus pasal pidana penghinaan. Karena dalam hal ini klien saya menerima kata-kata kasar dari seseorang yang kami duga adalah adik dari VP. Kata-kata seperti miskin, manusia murah, pengangguran. Nah, ini jelas akan kami laporkan. Kami hanya tinggal menunggu Pangpang recovery datang ke Jakarta dan kami akan segera melaporkan ke Polda.